Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pada kesempatan ini judul kita adalah rizki hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan permasalahan rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan dan anugerahkan kepada setiap hambanya, maka ada beberapa hal yang harus menjadi keyakinan seorang muslim. Di antaranya, yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pemberi rezeki kepada setiap makhluk. Allah telah menetapkan kadar rezeki bagi masing-masing makhluk 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah." Allah telah menulis semua ketetapan takdir makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, ketentuan takdir Allah ini dicatat oleh malaikat sejak manusia berada di dalam kandungan ibunya. Sebagaimana ditegaskan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman, summa yakunu 'alaqatan misla dzalika, summa yakunu mudghatan misla dzalika, summa yab'atsullahu malakan fayu'maru bi arba'i kalimatin wa yuqalu lahu uktub amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa syaqiyyun aw sa'idun, summa yunfakhu fihi ar-ruhu." Sungguhnya seseorang di antara kalian dikumpulkan proses penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari. Kemudian dia berubah menjadi segumpal darah selama seperti itu, lalu berubah menjadi segumpal daging juga seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat yang diperintahkan dengan 4 kalimat. Dikatakan kepadanya, catatlah amalnya, rizkinya, ajalnya, dan sengsara atau bahagia dirinya. Kemudian ruh pun ditiupkan padanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sampai di sini menjadi jelas, termasuk beriman kepada qada dan qadar Allah adalah beriman bahwa segala bentuk rizki, baik yang datang dari langit maupun bumi, dalam bentuk harta, anak, rumah, perkebunan, sehat dan tentram, semuanya adalah dari Allah, dan Allah telah menentukannya bagi setiap makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surah Hud ayat 6. "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat terdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surah Hud ayat 6. Dengan demikian, Allah lah yang menentukan kadar rizki setiap makhluk. Tidak ada seorang pun yang memiliki kewenangan untuk menolak dan menahannya, sebagaimana tak ada seorang pun yang dapat merubah ketentuan tersebut. Kita perhatikan realita kehidupan yang tampak pada keyakinan sebagian kaum muslimin. Mereka terjerumus dalam sekian bentuk kesyirikan, mendatangi tukang ramal, mencari hari baik dan mujur, mengarahkan bangunan rumah-rumah ke arah tertentu, bahkan melakukan ritual-ritual tertentu dengan keyakinan agar mendapatkan rizki yang banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Rizki yang telah ditakdirkan Allah untuk seseorang pasti akan dia dapatkan, dan tidak ada suatu kekuatan pun yang dapat menolaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nasu ittaqullaha wa ajmilu fit talabi,
fit talabi fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha fattaqullaha wa ajmilu fit talabi khudhu ma halla wa da'u ma harum. Wahai sekalian manusia, takutlah kepada Allah dan lakukan sebaik mungkin dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya seseorang tidak akan mati sehingga dia mendapatkan semua rezekinya yang telah ditetapkan Allah untuknya. Bila terlambat baginya, maka tetaplah bertakwa kepada Allah dan tetaplah mencari rezeki dengan baik. Ambillah apa yang halal dan tinggalkan apa yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini yang kedua, poin kedua mengenai rezeki. Poin ketiga, di antara keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam masalah rezeki adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membagi dan memberikan keutamaan sebagian orang dari yang lainnya berkaitan dengan rezeki. Dan yang demikian tidak ada hubungannya sama sekali dengan nasab dan keturunan, warna kulit, kedudukan, kehormatan, kepandaian, bahkan ketaatan dan kemaksiatan seseorang. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada seluruh makhluknya untuk suatu hikmah dan tujuan yang hanya diketahui oleh Allah semata. Sehingga dengan demikian ada sebagian di antara manusia yang mendapatkan harta yang cukup atau bahkan melimpah ruah, dan sebagian yang lain justru sebaliknya, serba kekurangan dan menghadapi kesulitan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 71, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. Dan Allah telah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rizki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Surah An-Nahl ayat 71. Namun yang terjadi, betapa banyak orang yang telah Allah karuniakan rizki yang melimpah, kedudukan yang terhormat, keluarga terpandang di masyarakat, tetapi mereka tidak mendapatkan dan merasakan nilai kebahagiaan hidup di dunia sama sekali, apalagi di akhirat, karena mereka telah jauh dari tuntunan Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, banyak orang yang berpenghidupan serba kekurangan dan pas-pasan, namun mereka justru dapat merasakan kebahagiaan dengan keadaan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya karena ketakwaan, kesabaran, rasa tawakal dan qanaah serta baik sangka mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa telah mendapatkan kebaikan yang banyak, dan ini semua merupakan sebab-sebab mereka mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah. Apa yang menjadi rahasia di balik ini semua? Sesungguhnya rizki yang hakiki adalah hati yang terhias dengan keimanan dan perasaan cukup terhadap rizki yang telah Allah anugerahkan, sehingga seseorang merasa mendapat kebaikan dan merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Oleh karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan beliau mengatakan kepadanya, merasa cukuplah dengan rezeki yang kamu miliki di dunia, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Kaum muslimin rahimakumullah. Manakala Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya satu kebaikan dan kebahagiaan, maka Allah akan memberikan keberkahan dan mencatat baginya kebaikan dalam menggunakan segala bentuk kenikmatan dan mendapatkan keberkahan pada hartanya, keberkahan dalam keluarganya, dan keberkahan dalam setiap keadaan dan urusannya.
Kalau sudah demikian, tidak ada seorang pun yang dapat menutup segala keberkahan tersebut. Dan jika Allah menghendaki sebaliknya, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat memberikan keberkahan. Yang menjadi ukuran adalah keberkahan, dan inilah rizki yang hakiki. Bagaimana Allah dengan kekuasaannya menjadikan yang sedikit menjadi banyak dan yang kecil menjadi besar. Dan jika Allah menghendaki demikian, maka Dia akan membukakan dan memudahkan kepada seseorang untuk mendapatkan sebab dan jalan pintu-pintu keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surah Fatir ayat 2. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kaum muslimin rahimakumullah. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini poin ketiga. Poin keempat, keyakinannya adalah bahwa rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita seharusnya kita jadikan sebagai wasilah dan sarana untuk mendekatkan diri dan menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menuturkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia agar mereka hanya beribadah kepadanya dan menciptakan rezeki untuk mereka agar dapat membantu mereka dalam beribadah kepadanya. Banyak kita temukan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa maksud terpenting Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rezeki kepada kita setiap hambanya adalah agar dengan sarana rezeki tersebut seorang hamba dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada syubhat yang sering terlintas dalam benak mayoritas kaum muslimin bahwa Allah telah memberikan kemudahan dan kelapangan rezeki kepada orang-orang yang pada hakikatnya jauh dari tuntunan Allah dan Rasul-Nya, bahkan orang-orang dari kalangan non-muslim. Dan sebaliknya kaum muslimin justru dalam keadaan serba kekurangan, kelaparan, menderita, dan lain sebagainya. Maka sikap seorang muslim yang benar, dia harus meyakini bahwa ini semua adalah merupakan bentuk ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang masih memiliki rasa keimanan kepadanya. Dan sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada setiap hambanya, maka yang demikian itu tidak harus menunjukkan kecintaan dan keridaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 126. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa adtarruhu ila azabin nari wa bi'sal masir. Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada orang-orang yang jahat lebih banyak daripada orang-orang yang baik. Dan Allah memberikan rezeki kepada orang-orang kafir berlipat ganda, sedang keadaan kaum muslimin pada mayoritasnya justru sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 74. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasan wa ri'ya. Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedangkan alat rumah tangga mereka lebih bagus dan lebih sedap dipandang mata. Quran surah Maryam ayat 74. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Apabila kamu melihat Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat dunia kepada seorang hamba di atas kemaksiatan yang dia cintai, maka ketahuilah bahwa yang demikian adalah istidraj, membiarkan dia berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Kemudian beliau membaca ayat dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Kaum muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Sebaliknya, ketika kita mendapatkan musibah dan cobaan, kita bersabar untuk tujuan yang lebih agung, yaitu kebahagiaan di akhirat. Sahabat Jabir bin Abdullah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda 3 hari sebelum beliau wafat, La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu zanna billahi azza wa jal. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal melainkan dia dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah azza wa jal. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah. Kendati pun rezeki seseorang telah ditetapkan semenjak manusia berada di dalam perut ibunya, namun tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui pendapatan rezeki yang akan ia peroleh pada setiap harinya ataupun selama hidupnya. Ini semua tentu mengandung hikmah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 34, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia usahakan, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surah Luqman ayat 34. Dengan demikian, seorang muslim dituntut mencari sebab yang halal dan baik, sehingga Allah memberikan rezeki kepadanya, rezeki yang halal dan baik pula, dan menjauhi hal-hal yang haram, sehingga keberkahan selalu mengiringinya. Dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar serta tawakal terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga ketakwaan kepadanya, membiasakan bersedekah, menyambung silaturahim, dan senantiasa berdoa dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan perbuatan dosa, karena kemaksiatan dapat menyempitkan rezeki seseorang dan menghilangkan keberkahannya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.